Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk yang kemarin yang belum saya cek. Yang pertama, nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan template yang sudah saya kirimkan. Insya Allah sudah saya sesuaikan dari ukuran font, mulai judul dan seterusnya. Bentar, saya buatkan template-nya. Ini template-nya. Silahkan nanti bisa menyesuaikan. Dari judul ini sudah saya sesuaikan dengan panduan yang ada di karir. Tinggal Bapak Ibu ubah saja, tidak usah diubah settingannya, tinggal ubah isinya saja. Dari segi spasi, nama penulis nanti seperti ini, jadi satu, tidak yang ke bawah tapi menyamping seperti ini. Nanti silahkan disesuaikan dari awal sampai akhir. Ini sudah saya sesuaikan dan tinggal mengganti isinya saja, atau nanti jika ada subbab tambahan itu baru bisa Bapak Ibu ganti. Nah, selanjutnya untuk tugas Pak Dori, baik, sebelumnya upaya peningkatan hasil belajar siswa kelas 3 pada tema 2 materi pecahan melalui penerapan model pembelajaran picture and picture di SDN Rawajitu. Pak, sekali lagi kalau model nanti harus ada sistem reaksi dan seterusnya ya. Kemarin sepertinya sudah saya berikan. Ini nanti bisa diganti, disesuaikan. Ini upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 pada tema 2 materi pecahan. Tema 2 ini apa, Pak? Tema 2 materi pecahan. Dalam bayangan saya berarti ini materi pecahan kalau ada tema 1, tema 2. Atau memang tema 2 ini sudah berkaitan dengan materi pecahan. Sehingga nanti bisa mungkin ada pengubahan judul jika melihat yang Anda teliti apa dulu. Melalui penerapan model pembelajaran picture and picture di SDN 5 Rawajitu Utara. Baik, boleh. Bervariasinya problematika yang terjadi pada pelaksanaan pendidikan sekolah dasar diantaranya. Nah, ini tiba-tiba Anda mengatakan bervariasinya, kaitannya bervariasi problematika, lalu kurang memiliki guru, kurang memiliki variasi dalam model pembelajaran. Ini daripada Anda mengatakan bervariasinya problematika yang terjadi pada pelaksanaan pendidikan sekolah dasar, diantaranya yaitu langsung saja salah satu problem yang terjadi pada pelaksanaan pendidikan sekolah dasar. Itu saja tidak apa-apa. Ini guru kurang memiliki variasi dalam model pembelajaran sehingga berpengaruh terhadap belajar siswa. Itu saja, Pak. Karena kalau kita memakai bervariasinya problematika, otomatis nanti yang Bapak jelaskan juga variasi problem-problemnya, tidak langsung kepada problem. Itu logikanya seperti itu, Pak. Model pembelajaran picture and picture merupakan pendekatan yang dilakukan guru dalam menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Nah, kalau semuanya saya kira untuk model pembelajaran pasti salah satu tujuannya adalah guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, merupakan pendekatan. Ini model atau pendekatan? Karena antara model dengan pendekatan belajar pastinya berbeda. Coba dicek kembali yang dimaksud dengan model pembelajaran itu apa, pendekatan pembelajaran itu bagaimana, sehingga jelas. Dan apakah picture and picture ini hanya fungsinya suasana belajar yang menyenangkan,
Saya kira picture and picture lebih definisinya yang lebih spesifik atau yang lebih jelas saja. Mungkin dari gambar ke gambar itu yang inti dari picture and picture apa? Saya kira tidak hanya sebatas menyenangkan. Picture and picture and picture ya. Tujuan penelitian perbaikan. Ini penelitian perbaikan atau penelitian tindakan kelas. Ini tolong nanti dicek kembali. Adalah untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada tema saya baru dengar soalnya untuk penelitian perbaikan. Misalnya peningkatan hasil belajar pada siswa tema 2 materi pecahan. Tema 2 ini apa? Tema 2 dalam materi pecahan itu apa? Atau mungkin tema 2 itu materi pecahan? Kalau memang tema 2 itu berkaitan dengan materi pecahan, pada tema materi pecahan saja langsung, daripada ambigu. Ini sekali lagi tolong dicek penulisannya jika ada yang typo, salah-salah ketik, atau secara kalimat efektif, belum efektif, silakan dicek secara keseluruhan saja. Instrumen yang digunakan adalah butir soal serta lembar observasi. Apakah instrumen yang digunakan hanya soal dan observasi? Padahal Bapak ini model. Kalau model otomatis salah satu instrumennya ya berarti nanti Bapak ada langkah-langkah pembelajaran sintakmatiknya bagaimana, sistem reaksinya bagaimana, dan seterusnya. Itu ada 5 Pak. Coba dicek nanti sembari saya cek bawahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas 3 SD Situ Utara pada 10.1 terdapat jangan sebanyak 7 siswa ya Pak. Pada siklus 1 langsung saja pada siklus 1 terdapat 7 siswa yang mendapat nilai di atas KKM dengan persentase 33%. Pada siklus 2 persentase yang mencapai nilai KKM signifikan hingga mencapai 85 atau sebanyak 10%. Ini dalam menit ya. Boleh, ini boleh. Media picture and picture. Nah, ini Bapak tidak sinkron. Tadi bilangnya model, tetapi di sini kata kuncinya kok media. Yang benar yang mana? Model atau media? Ingat, dalam penulisan karya ilmiah itu harus sistematis, Pak. Mohon maaf, ini malah ngeheng. Baik, saya restart. Mohon maaf, Pak ya. Ini sedang restart dulu, tidak apa-apa. Baik, saya lanjutkan. Ini media atau model? Model. Di judul Anda bilang model. Di sini kok media. Itu harus sinkron. Nah, selanjutnya pendahuluan. Malu sosial manusia media. Berkomunikasi baik melalui untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa dalam memperdalam pemahaman mereka tentang karya humanistik Indonesia. Bagi saya ini masih kurang pas, karena mengapa Bapak perlu mencantumkan bahwa makhluk sosial ini dalam pembelajaran saya kira kurang pas, atau mungkin tujuan pembelajaran tematik adalah untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa dalam memperdalam materi pemahaman mereka tentang karya humanistik Indonesia. Karya humanistik Indonesia itu apa? Itu
itu bisa dijelaskan. Karena dalam suatu paragraf harus ada kepaduan, ada kohesi dan koherensi. Di sini yang satu bilang ada 2 kalimat, yang satu bilang mengenai interaksi, yang satu bilang mengenai pembelajaran tematik. Ini saya rasa masih kurang sinkron. Jadi harus ada kepaduan paragraf, ada kohesi dan koherensi, kesatuan bentuk dan kesatuan makna. Silakan nanti bisa dicek kembali Bapak ya. Bahasa memainkan peran sentral dalam pengembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan mendukung keberhasilan mereka dalam. Bentar. Ini pembelajaran apa Pak ya? Picture and picture, ini materi pecahan. Ini materi pecahan atau materi bahasa Pak? Atau bagaimana ini? Atau tematiknya itu bagaimana? Saya kurang paham ini. Pembelajaran bahasa. Nah, ini tujuan pembelajaran bahasa adalah untuk memampukan siswa sudah adalah masih untuk langsung saja tujuan pembelajaran bahasa untuk memungkinkan siswa belajar atau adalah ini kurang pas adalah untuk, berarti kalau untuk itu tujuan pembelajaran bahasa untuk memungkinkan siswa belajar, nggak usah adalah. Dicek kembali secara keseluruhan Pak ya, untuk memungkinkan siswa belajar tentang diri mereka sendiri, budaya mereka sendiri, dan budaya orang lain. Gabung ide dan perasaan, berpartisipasi. Ini kaitannya apa ini? Kok ada pembelajaran bahasa? Diketahui 16 dari 21 siswa memperoleh nilai bawah KKM 65 pada teks tematik. Pada kelas tematik, hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mempelajari materi pembelajaran di kelas. Pada pengamatan tanggal 17 Oktober, teman media pembelajaran yang kurang menarik dengan kurangnya kreativitas. Materi dijelaskan secara lisan, diberikan latihan, dan ujian diberikan membuat pelajaran membosankan dan menyulitkan siswa untuk menerima materi yang diajarkan oleh gurunya. Oke. Pentingnya menjauh. Maksudnya apa ini menjauh? Dari masalah di atas dan meningkatkan. Pentingnya dari masalah di atas dan meningkatkan hasil belajar, ini kalimatnya bagaimana Pak? Tolong dicek kembali kalimatnya. Kembali secara keseluruhan Pak ya, tidak hanya ini. Karena ini berarti masih membingungkan. Pentingnya menjauh dari masalah di atas dan meningkatkan hasil belajar. Apa ini masih ini saja, masih predikatnya saja, masih subjeknya saja ini, pentingnya ini. Peneliti merasa perlu mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah, terutama pada pembelajaran bertema di sekolah dasar. Salah satunya penerapan model pembelajaran picture and picture. Nah, di sini masalah yang ada itu apa? Tiba-tiba tepat untuk memecahkan masalah, karena di sini belum ada masalah yang jelas. Di sini masih secara umum, Bapak menjelaskan guru ya paling membosankan dan seterusnya. Nah, masalahnya itu apa? Kelas tematik, pada kelas tematik yang diajarkan itu mengenai apa itu masih belum jelas di sini, Pak. Tiba-tiba kok mau memecahkan masalah itu bagaimana? Apa yang dipecahkan? Selanjutnya menurut Prianto media visual. Nah, ini saya rasa loncat-loncat tadi perkembangan bahasa lalu tiba-tiba media visual. Kecuali Anda bisa mengatakan, oh guru kurang ini dalam segi medianya, makanya kami menggunakan media. Salah satunya adalah media itu ada beberapa macamnya, ada visual, audio, ada audio visual. Nah, media visual itu apa? Nah, baru Anda mengerucut ke picture and picture, nggak tiba-tiba langsung media visual. Jadi jelas kerangkanya Pak. Silakan ditulis dulu masalah Anda apa,
di kelas apa, terus identifikasi, oh masalahnya ternyata ini penyebabnya. Kalau masalah ini penyebabnya, berarti saya bisa menggunakan cara seperti ini untuk mengatasinya. Mengapa kok menggunakan cara seperti ini? Karena cara seperti ini memiliki kelebihan A, B, C, D, itu dijelaskan. Selanjutnya, baru Anda bisa menerapkan pendapat-pendapat ahli. Oh, ternyata penelitian sebelumnya menggunakan eh, apa namanya media ini bisa berhasil. Oh, ternyata menggunakan media ini berhasil, tapi sedikit atau mungkin bahkan tidak berhasil. Itu silakan runtutnya seperti itu, Pak, tidak langsung loncat-loncat dari sini. Nah, tiba-tiba langsung dari sini dapat disimpulkan model pembelajaran pictorial menggunakan media gambar. Nah, di sini tadi tiba-tiba visual langsung metode pembelajaran. Nah, ini malah metode. Jadi ini yang benar itu apa? Gitu Pak ya, tolong benar-benar ini dicek lagi. Ini model, tadi bilang media, ini bilang metode. Tolong diperkuat lagi pemahaman Anda mengenai strategi pembelajaran, pendekatan, model, lalu ada teknik, ada metode. Itu silakan coba dicek kembali Pak, agar tidak kesana kemari. Saya lanjutkan model-model. Nah, ini bilangnya model lagi. Ini tadi metode, ini model. Lalu selanjutnya model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media proses pembelajaran. Gambar-gambar pembelajaran ini memiliki ciri-ciri pembelajaran inovatif harus. Nah, tiba-tiba Anda juga bilang pembelajaran inovatif. Tidak ada yang menyambungkan, tiba-tiba Anda mengatakan pembelajaran inovatif. Beri jembatannya. Mengapa kok ini bisa dikatakan pembelajaran inovatif? Inovasinya di mana? Jangan tiba-tiba langsung nempelkan pembelajaran inovatif. Gitu, Pak. Pembelajaran ini pembelajaran ini itu pembelajarannya, modelnya atau apa? Tiba-tiba kok relevansinya bagaimana dengan yang atas? Selanjutnya model pembelajaran. Nah, ini model lagi mengandalkan gambar sebagai media proses pembelajaran. Nah, ini tadi sudah mengatakan mengandalkan gambar, ini mengandalkan gambar lagi. Berarti ada suatu hal yang diulang-ulang. Pastikan kalau mengutip jangan mengulang-ulang, tetapi lebih ke saling menguatkan, menambah lagi. Oh, kalau ini ada tambahannya seperti ini, kalau ini jangan mengulang-ulang. Enggak terus Anda dapat tempelkan, Anda dapat tempelkan. Nah, kalau Anda tempelkan juga harus disertai kutipannya, enggak asal nempelkan. Gitu Pak Dori. Menurut Santo, hasil belajar menemukan perubahan yang terjadi. Nah, tiba-tiba ini langsung ke hasil belajar. Menurut Bloom, dana efektif. Nah, jadi kalau Anda mau paling enggak di sini ada ininya, harusnya ada subbab. Paling enggak seperti itu kalau memang ada mau loncat-loncat. Ya enggak loncat-loncat sih. Paling enggak latar belakangnya dijelaskan bagaimana, apa saja, lalu tujuan penelitian Anda itu apa, itu letaknya di latar belakang, Pak. Selanjutnya, barulah Anda bisa menyertakan yang dimaksud dengan picture and picture itu apa, bagaimana, semuanya dijelaskan baru hasil belajar. Nah, hasil belajar ini relevansinya dengan apa juga? Apa karena hasil belajarnya tadi atau bagaimana? Oh iya, tadi ada hasil belajar ya.
Nah, ini harus ada relevansinya. Tidak yang tiba-tiba ada hasil belajar, nanti nyambungnya dengan paragraf-paragraf sebelumnya bagaimana? Itu yang saya masih bingung. Nah, selanjutnya di metode penelitian pada tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan serta dua siklus perbaikan yaitu siklus 1 siklus 2 dalam penelitian. Ini penelitian perbaikan atau penelitian tindakan kelas sih Pak sebenarnya? Ini PTK atau perbaikan? Tolong dijelaskan, nggak hanya asal tempel saja. Tadi sama seperti di abstraknya. Tempat yang menjadi penelitian ini nggak usah seperti ini langsung. Penelitian ini dilakukan di SD ini. Kan ini sudah jelas, Bapak mengatakan supaya penelitian adalah siswa kelas 3 SDN 5 Rawajitu. Mengapa tambah ini? Ini kan sudah ada. Kenapa ditulis lagi? Ini sudah ada, nggak usah ditulis lagi. Seperti itu waktu penelitian. Nah, ini waktu penelitian perbaikan, instrumen yang digunakan adalah fitur evaluasi, lembar observasi. Nah, kalau Bapak bilang model, yang namanya model pembelajaran apa ya? Unsur. Ini kita bisa lihat ada sistematikanya, ada sistem sosialnya, ada prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional dan pengiring. Ini ciri dari model. Itu harus ada ini. Di sini Anda bilang model, tapi nanti media. Nah, itu tolong diperbaiki lagi. Silakan diperbaiki pendahuluan dan metodenya. Metodenya menyertakan bagaimana Anda mengambilnya. Tidak usah disertakan kapan pada tanggal, itu nggak perlu. Saya kira nggak perlu. Selanjutnya dilakukan penelitian atau tindakan untuk siklus 1, siklus 2 udah saja cukup. Nggak usah perlu tanggal. Instrumennya itu apa, observasinya itu mengenai apa yang diobservasi. Kalau ada tes, itu tesnya berkaitan dengan apa. Kalau itu model berarti tahapannya bagaimana, itu harus ada. Dampak instruksional, pengiring, dan seterusnya itu harus ada Pak. Ya, ini deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Oh, ini nggak perlu namanya, langsung saja ada berapa jumlah siswanya seperti itu. Ini juga nggak perlu kesimpulan. Nah, silakan dicek kembali. Saya fokuskan ke pendahuluannya dulu. Pendahuluannya masih banyak yang harus diperbaiki. Plus silakan dicek Turnitin. Dan tolong jangan sampai ada kecurangan. Gitu ya, sebelum apa namanya mengirimkan utuh nanti akan saya minta untuk mengirimkan Word-nya saja. Selanjutnya, begitu Pak ya, Pak Dori, pendahuluannya masih banyak PR. Selanjutnya Pak Ferry. Upaya meningkatkan hasil belajar materi perkalian melalui pemanfaatan media papan musi di kelas 3 SD Purwokerto Lor. Ini diubah sesuai dengan template yang sudah saya kirimkan. Dan ini terhadap katanya belajar matematika materi perkalian 2 bilangan. Nah, materi perkalian 2 bilangan pelajaran matematika itu ditulis menggunakan huruf kapital atau tidak, silakan dicek.
cek lagi penulisan huruf kapital. Selanjutnya, karena dalam proses belajar guru belum menggunakan media papan musi. Nah, tiba-tiba Anda bisa menyalahkan guru gara-gara tidak menggunakan media papan musi itu bagaimana? Padahal media yang lain pun kan ya masih banyak toh, tidak hanya papan musi. Jadi tidak bisa Anda langsung mengatakan, oh guru itu gara-gara nggak pakai media ini. Kecuali karena masalahnya apa, lalu Anda memberikan solusi. Karena masalahnya guru mungkin nggak memakai media yang bisa. Salah satu media yang digunakan adalah media papan musi itu seperti itu. Lalu selanjutnya, penelitian dilakukan di kelas 2 SD Negeri Purwokerto Lor dengan jumlah siswa peserta didik. Dan ini menggunakan metode penelitian di depan kelas. Ini penulisan huruf kapitalnya, silakan dicek lagi, Bapak. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus. Setiap siklus mencakup rencana pelaksanaan. Oke, boleh. Rumusan masalah. Tidak usah rumusan masalah. Tujuan masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana itu seperti itu. Bagaimana penggunaan media papan musi dapat meningkatkan hasil belajar. Berarti karena rumusan masalahnya bagaimana penggunaan media papan musi, nanti di bawah harus ada tata cara untuk memakai media papan musi. Berdasarkan analisis penelitian menunjukkan kemampuan peserta didik terus meningkat. Ini dibuktikan dengan jumlah peserta didik yang mendapat nilai KKM pada siklus prasiklus 7 peserta didik. Ini maksudnya bagaimana ini? Ini dibuktikan dengan jumlah peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM pada prasiklus 7 peserta didik atau 35. Ini ambigu, Pak. Bisa diganti lagi biar lebih mudah. Langsung saja, siswa mendapatkan nilai KKM pada ini sebanyak waktu prasiklus 7 atau 35%. Pada siklus sekian berapa persen, pada siklus sekian berapa persen, sehingga kesimpulan ini bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik itu seperti itu. Untuk daftar pustakanya dicek kembali huruf kapitalnya, jarak spasinya, dan seterusnya. Oh, ini deskripsi prasiklus. Ini saya cek pendahuluannya saja dulu, Pak ya. Oh, pendahuluannya sangat sedikit berarti ini. Dalam satu lembaga pendidikan, contohnya sekolah dasar, keberhasilan belajar menjadi wajar tercermin dari hasil belajar satu. Boleh? Anda dapat statement ini dari mana? Kalau memang dari internet, cantumkan, itu akan menambah referensi Anda. Tidak asal ambil di Kopas, enggak. Dalam satu lembaga pendidikan tentunya dan dapat diukur dengan skor yang diperoleh peserta didik setelah menjawab pertanyaan yang tersinggungan pada dasar penilaian. Nah, ini harus ada, ini pendapat siapa? Pasti Anda ambil ini. Ambilnya di mana? Pendapatnya siapa ini? Bersama setelah diwujudkan melalui, ini kan tadi sudah keberhasilan belajar sekolah diwujudkan, ini sudah di atas, kenapa ditulis lagi? Belajar sekolah saat itu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan berarti apa? Kriteria atau patokan yang berkaitan dengan tujuan tertentu diperlukan untuk meningkatkan kemajuan belajar ini mungkin untuk belajar. Nah, ini tiba-tiba Anda mengatakan bahwa keberhasilan bisa dipengaruhi faktor internal eksternal. Harusnya faktor internal ini bisa Anda jelaskan. Oh, eksternal itu apa, internal itu apa. Baru berkaitan dengan patokan kemajuan nanti bisa dilihat dari apa. Seperti itu. Apa saja ini faktornya. Selanjutnya
SDN 2 Purwokerto merupakan salah satu sekolah dasar yang sedang melakukan upaya meningkatkan. Ini tidak usah langsung. Sesuai hasil ulayan harian terlihat bahwa kemampuan peserta didik ini di latar belakang ya. Ini tidak usah ini. Ngapain ditulis? Tidak usah, tidak apa-apa ini. Penyebab hal yang mungkin terjadi. Ayo keaktifan kalimatnya dicek kembali, dibaca lagi secara keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Penyebab hal yaitu kurangnya kemampuan sistem memahami soal hitung, perkalian, dan dua bilangan. Kurangnya keterampilan guru dalam memberikan materi pembelajarannya, itu hanya memberikan penjelasan dan latihan. Boleh. Maka itu dengan menggunakan media apa? Musik diharapkan peserta didik. Nah, di sini Anda tidak menjelaskan media papan musik itu yang bagaimana. Itu yang bagaimana. Lalu penelitian dahulu yang relevan apa saja dibedah di sini. Oh, ternyata papan ini pernah digunakan, apalagi ketika Anda bisa menemukan kebaruan. Oh, di sana digunakan tetapi tidak seperti ini, di sini digunakan tetapi seperti ini. Oh, ternyata ada penyesuaian untuk siswa kelas masing-masing, untuk sekolah masing-masing, tidak langsung seperti ini Pak ya. Ada kerangka berpikir. Ini Bapak melakukan melakukan penelitian kah? Ini Bapak kan melalui, mohon maaf, ini Bapak kan penelitian PTK. Kalau kerangka berpikir itu kemarin yang memang dari kajian pustaka itu boleh, tetapi kalau yang PTK nggak usah pakai kerangka berpikir, jelaskan saja dalam pendahuluan gitu. Ini kerangka berpikirnya bagaimana, ini nggak jelas kerangkanya, dibuat bagan itu malah bagus, cuma kan ya nanti ngentek-ngentek menghabiskan kertas juga gitu ya. Nah, selanjutnya hasil dan bawahnya banyak sekali, cuma silakan pendahuluannya diperbaiki terlebih dahulu, nanti kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Baik, selanjutnya untuk tugasnya Pak Toto Rudianto. Nah, ini silakan, sepertinya Pak Toto belum pernah ikut ini ya, belum pernah ikut the web. Jadi silakan nanti ini diperbaiki lagi, dibaca modul MKWI-nya, dan silakan tonton yang sebelumnya yang sudah saya unggah. Nanti ada bagaimana yang harus dilakukan itu apa saja, insya Allah di sana sudah jelas lah. Ini silakan disesuaikan dengan template yang sudah saya kirim di grup Pak Toto. Ini sudah masih banyak yang ini ya. Langsung penerapan metode karya wisata dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa tentang cara melestarikan lingkungan sekitar. Pada penerapan metode karya wisata dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa tentang cara melestarikan lingkungan sekitar, pada mata pelajaran IPS siswa kelas 3. Pada pelajaran IPS kelas 3 SD Negeri Beji. Ini langsung saja pada siswa kelas 3 SD Negeri Beji. Udah, enggak usah langsung kecamatan, kabupaten, tahun pelajaran enggak usah, enggak apa-apa. Ini silakan diubah saja nanti, disesuaikan dengan template-nya.
Selanjutnya yang di bawah, abstrak jadikan satu paragraf. Dijadikan satu paragraf 100 sampai 150 kata. Cek lagi modulnya. Berkali-kali saya katakan silakan cek modulnya Bapak Ibu, nggih. Abstrak nanti isinya mengenai apa saja, silakan nanti dilihat di sini. Template sudah saya kirimkan di grup ini, silakan disesuaikan. Harus ada latar belakangnya dan seterusnya, jelaskan saja. Tidak terus berparagraf-paragraf seperti ini ya. Silakan nanti jadikan satu paragraf. Toto Rudianto, penerapan metode karya wisata dalam upaya meningkatkan pemahaman. Cek huruf kapital Pak ya. Huruf kapitalnya silakan dicek lagi. Kecamatan Wajar karena ini ingin memperbaiki, tidak usah ingin memperbaiki langsung. Penelitian ini meneliti mengenai hal, atau penelitian ini latar belakangnya apa dulu, isinya mengenai itu saja, latar belakang. Nah, ini tiba-tiba Anda mengatakan berdasarkan latar belakang masalah. Dan di sini masalahnya apa? Apakah ada masalah di sini? Tiba-tiba berdasarkan latar belakang masalah diajukan hipotesis tindakan. Ini memperbaiki pembelajaran, kan Bapak hanya ingin memperbaiki, masalahnya apa? Anda tidak menyertakan masalah, tiba-tiba ingin memperbaiki pembelajaran, masalahnya apa? Baru kalau Anda menyertakan masalah, barulah mengajukan hipotesis. Nah, di sini tidak perlu hipotesis di abstrak. Tidak perlu hipotesis, langsung saja. Tidak perlu hipotesis. Dan nanti kan kelas dilaksanakan di kelas ini sudah diulangi lagi. Ini tadi ada, ini diulangi lagi, tidak usah. Tujuannya tidak ada. Silakan, ini sudah ada di sini ya. Latar belakang masalah, tujuan penelitiannya apa, metode dan hasil penelitian secara singkat tapi jelas dan menunjukkan variabel atau konsep-konsep utama yang menjadi fokus. Silakan diperbaiki lagi abstraknya secara keseluruhan. Ini oke. Ini terlalu banyak abstraknya. Diperbaiki secara keseluruhan Pak ya, ini ya abstraknya. Pendahuluan, nah ini juga dicek lagi Pak template-nya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu biasanya telah membawa dunia menjadi global. Arus globalisasi tersebut begitu. Anda mengapa jauh-jauh sampai ke globalisasi gitu loh? Terlalu jauh ini. Masalahnya apa? Langsung saja ke masalah. Tidak usah ngomong UNESCO dan seterusnya. Tiba-tiba untuk mengurangi pengaruh negatif ini diperlukan kerjasama sebuah pihak. Ini kan tidak hanya baru pendidikan. Ini terlalu jauh Pak. Langsung saja mata pelajaran IPS mempunyai peranan penting dalam membekali siswa dan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai menjadi. Nah, baru. Nah, ini masalahnya apa? Tiba-tiba ada identifikasi masalah. Berdasarkan evaluasi identifikasi masalah itu tidak perlu di artikel ilmiah, terlalu banyak sebabnya. Langsung saja latar belakangnya apa, masalah yang terjadi itu apa. Baru setelah masalah yang ada Anda sampaikan, nah masalah ini paling enggak bisa diselesaikan menggunakan metode seperti ini. Metode ini
Mengapa menggunakan metode ini? Karena metode ini apa-apa itu dijelaskan. Setelah seperti itu baru Anda bisa masuk ke tujuan. Oleh karena itu tujuan dari ini, tujuan penelitian itu apa? Itu bisa. Nah, langsung Bapak bisa menjelaskan lagi teori-teori yang ada, teori-teori yang Bapak butuhkan, dan kajian-kajian pustaka yang Bapak butuhkan. Silakan. Itu tolong dipelajari lagi. Ini masih banyak, disesuaikan saja dengan template-nya saja. Gitu Pak ya. Ini masih tidak usah analisis masalah, rumusan masalah ini tidak usah. Udah itu dulu saja, diperbaiki metode apa namanya sesuai dengan template-nya saja, nggak seperti ini. Gitu Pak ya. Terlalu panjang ini sampai 21, sedangkan halaman yang dibutuhkan itu 10 sampai 15 saja. Seingat saya itu. Ya, tolong Pak Toto. Baik, untuk selanjutnya Bapak Muslihuddin Sofyan, upaya meningkatkan hasil belajar siswa tentang pecahan sederhana pada pelajaran tematik matematika dengan metode demonstrasi dan alat peraga benda konkret di kelas 3 SD Negeri Tajur 2 Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Oke. Ini silakan nanti diubah sesuai dengan ininya saja, apa namanya? Sesuai dengan template. Sesuai dengan template-nya, silakan. Dan ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang pemahaman pecahan. Latar belakangnya Pak, kira-kira masalah yang ada itu apa? Tiba-tiba kok Bapak mengatakan untuk meningkatkan hasil belajar. Mengapa? Jadi jelaskan juga nanti di latar belakang. Bapak kok meneliti ini tuh alasannya apa? Mengapa pentingnya? Relevansinya apa? Itu loh Pak. Tidak langsung tiba-tiba penelitian ini adalah untuk meningkatkan. Oleh karena itu penelitian ini berjudul, tidak usah. Oleh karena itu berjudul ini sudah jelas judulnya. Langsung saja penelitian ini latar belakangnya apa? Ini Pak, silakan dicek template-nya. Ini saya buatkan, silakan disesuaikan. Abstrak isinya apa saja ini ada di sini. Dan tolong tidak usah diubah-ubah. Ini sudah jelas, sudah saya buatkan sesuai dengan judul itu, fontnya 14 dan seterusnya. Tolong jangan diubah-ubah. Kalau memang Anda mau nambah subbab saja, dan ini bisa Anda ubah sesuai dengan hasil karya tulis Bapak itu saja. Mengenai format dan lain-lain ini sudah saya sesuaikan. Lalu di pendahuluan ini silakan tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi dari melalui 3 tahap dari di pendahuluan itu yang dijelaskan adalah latar belakangnya, bukan tahapan-tahapan. Nah, ini kalau pada siklus 3 siswa sudah melebihi nilai KKM yaitu 68, berarti ini kan sudah ke hasil toh Pak. Masa di pendahuluan langsung hasil. Nah, jadi dan tolong di artikel jangan seperti ini. Ada titik-titiknya seperti ini, jangan seperti ini, memperbanyak spasi, memperbanyak halaman, nanti nggak padat artikelnya dan nggak bisa tertangkap hasilnya. Seperti itu. Kajian pustaka kok setelah hasil. Kajian pustaka tidak perlu, kajian pustaka nanti tidak ada di latar belakang. Ini sudah saya jelaskan di sini. Bagian kedua berisi tentang penjelasan yang teliti, mengapa memilih masalah tersebut, pentingnya penelitian yang dilakukan, data empiris dan kajian pustaka yang mendukung masalah serta tujuan penelitian. Ini itu. Pendahuluan ditulis dalam beberapa paragraf yang menggambarkan masa penelitian dan latar belakang. Secara umum, pendahuluan itu berisi ini, lalu nanti ada masalahnya apa saja, kok Anda memilih masalah ini sebabnya apa, nanti secara urut, secara runtut. Gitu. Ini masih banyak yang kurang, silakan diperbaiki lagi. Dan karena ini sudah tidak ada di web, seingat saya mungkin Bapak entah pernah ikut web atau tidak,
Silakan bisa tanya-tanya kepada teman-teman yang lain bagaimana penulisannya. Begitu Pak ya. Terima kasih.